Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat dan salam budi luhur. Kita masuk pada pertemuan ketiga mata kuliah Interpersonal Skill. Sebelumnya pada pertemuan kedua kita sudah membahas apa itu interpersonal skill, kemudian klasifikasi soft skill dan hard skill. Pada pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang percaya diri. Nah, apa itu percaya diri? Percaya diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Jadi orang yang percaya diri, dia akan yakin pada kemampuan dia sendiri. Ya, dia memiliki pengharapan yang realistis, kemudian dia juga mempunyai harapan yang pasti akan terwujud. Nah, jika tidak terwujud, maka dia akan berpikiran positif dan dapat menerimanya. Jadi orang yang mempunyai kepercayaan diri, dia mempunyai harapan, ya, baik harapannya itu terwujud atau tidak terwujud, dia tetap berpikiran positif dan juga akan menerimanya. Selanjutnya, menurut Tantawi, ya, percaya diri itu adalah kondisi mental atau psikologis diri yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan. Selanjutnya, percaya diri tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan berkaitan dengan kepribadian seseorang. Jadi kepercayaan diri ini juga dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam individu sendiri. Kemudian mempengaruhinya dari norma dan pengalaman keluarga juga, dari tradisi kebiasaan dan lingkungan sosial, atau kelompok di mana keluarga itu berasal. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi percaya diri ini. Jadi tidak hanya dari pribadi sendiri, ya, ada juga faktor dari pengalaman, kemudian keluarga, lingkungan sosial, kemudian kelompoknya. Selanjutnya, macam-macam percaya diri. Pertama ada self-concept, yaitu bagaimana Anda menyimpulkan diri Anda secara keseluruhan. Jadi sebenarnya, ya, bagaimana cara kita berpikir. Jika kita seandainya berpikir positif, maka apa yang kita lakukan akan kita lakukan secara positif juga. Nah, kalau seandainya kita belum bisa melakukan sesuatu hal yang positif, ya, maka berarti pemikiran kita juga belum positif juga. Jadi sebenarnya apa yang kita pikirkan, ya, itulah yang akan kita kerjakan. Jadi usahakan kita selalu berpikir positif supaya kita mengerjakan hal-hal yang positif juga. Yang kedua, itu ada self-esteem, yaitu sejauh mana kita punya perasaan positif terhadap diri Anda. Jadi, selain kita mempunyai pikiran yang positif, kita juga harus mempunyai perasaan yang positif, ya. Jadi, kita bagaimana merasakan, ya, apapun yang terjadi pada diri kita, ya. Baik kita sedang merasa bahagia ataupun kita merasa sedang duka atau sedih, kita tetap melakukan perasaan kita tetap merasa positif, ya. Kita selalu menerima apapun yang terjadi, baik ataupun buruk. Selanjutnya yang ketiga ada self efficacy, ya. Jadi sejauh mana, ya, kita punya keyakinan atas kapasitas yang kita miliki. Jadi setelah kita punya pikiran positif, perasaan positif, selanjutnya kita harus mempunyai keyakinan. Jadi kita punya pedoman, ya, kita berpegang teguh, ya. Jadi kita tidak sampai salah, ya, bertindak, tidak salah melakukan hal-hal yang kurang baik seperti itu. Selanjutnya yang keempat ada self-confidence, yaitu sejauh mana kita punya keyakinan terhadap penilaian kita atas kemampuan kita. Jadi kalau tadi keyakinan atas kapasitas yang kita miliki, kalau yang ini keyakinan terhadap penilaian kita, ya, terhadap kemampuan kita. Jadi kita harus bangga terhadap kemampuan atau skill yang sudah kita miliki. Seberapapun besarnya, ya, berapapun batas kemampuan kita yang kita miliki, kita harus bersyukur, ya, karena setiap orang pasti mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, ya. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tidak
ada orang yang sempurna, pasti ada kekurangannya, ya. Selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri percaya diri. Jadi menurut Lauster ya pada tahun 2002, seseorang yang memiliki rasa percaya diri positif memiliki ciri-ciri. Yang pertama, keyakinan akan kemampuan diri. Jadi mempunyai sikap positif ya tentang dirinya, kemudian mengerti sungguh-sungguh apa yang dilakukannya. Jadi apapun yang kita lakukan ya, kita mengerti bahwa itu adalah baik ya, baik maupun buruk, kita paham apa yang kita lakukan. Nah, jadi kita yakin dengan kemampuan kita ya. Selanjutnya yang kedua itu optimis, yaitu sikap positif seseorang yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang diri, harapan, dan kemampuan. Jadi kita juga harus mempunyai sikap optimis ya. Jangan sampai kita selalu berpikiran yang negatif ya. Kita harus bersikap positif. Pandangan kita harus baik ya. Apapun yang kita hadapi, yang kita lalui, kemudian harapan kita selalu kita pikirkan yang positif. Selanjutnya yang ketiga itu adalah objektif. Jadi kita juga harus memandang permasalahan atau segala sesuatu sesuai dengan kebenaran semestinya. Ya, bukan menurut kebenaran pribadi atau menurut dirinya sendiri. Jadi kita juga harus objektif, tidak boleh subjektif. Jadi kita harus melihat sesuai dengan faktanya, ya. Apapun yang terjadi, ya. Ada fakta, ada bukti. Nah, kita nggak boleh berdasarkan opini atau pendapat. Selanjutnya yang keempat itu bertanggung jawab. Jadi bagaimana kesediaan kita ya untuk menanggung segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya. Jadi kita juga harus mempunyai sikap bertanggung jawab. Jadi kalau kita memang membuat kesalahan, ya kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan tadi, ya. Baik itu baik ataupun buruk, ya kita harus bertanggung jawab kalau kita yang melakukannya. Selanjutnya yang kelima itu ada rasional atau realistis, ya. Jadi ini adalah analisa terhadap satu masalah. Jadi suatu hal, sesuatu kejadian yang menggunakan pemikiran yang diterima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau ini kita berpikir menggunakan logika sesuai dengan akal kita, apakah bisa diterima ya sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi kita harus benar-benar menggunakan akal kita, logika kita ya untuk menghadapi masalah tersebut ya, kita analisa supaya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oke. Selanjutnya kita masuk ke aspek-aspek percaya diri. Jadi pada aspek-aspek ini ada 5 ya. Yang pertama keyakinan akan kemampuan diri, kedua optimis, ketiga objektif, keempat bertanggung jawab, kelima rasional. Tadi sudah dijelaskan ya pada slide sebelumnya untuk penjelasan masing-masing aspek percaya diri tadi. Selanjutnya ada karakteristik percaya diri. Karakteristik percaya diri dibagi 2. Yang pertama percaya diri dari lahir. Nah, karakteristiknya apa aja? Yang pertama ada komunikasi. Jadi keterampilan komunikasi ini menjadi dasar ya bagi pembentukan sikap percaya diri. Jadi bagaimana kita menghargai pembicaraan orang lain, kemudian kita berani berbicara di depan umum, kemudian kita bisa berdiskusi dalam suatu kelompok, kita bisa tahu kapan waktunya kita berganti topik dalam pembicaraan, kemudian kita mahir dalam diskusi. Nah, itu adalah bagian keterampilan komunikasi. Baik kita komunikasi secara banyak orang ya ataupun berkelompok. Nah, kita harus mempunyai sikap komunikasi ini. Jadi, sebenarnya percaya diri dan komunikasi itu sangat penting. Kalau kita sudah mempunyai percaya diri, maka kita pasti berkomunikasi dengan baik. Nah, kalau kita tidak mempunyai percaya diri, maka biasanya kita masih canggung, ya, masih ragu-ragu apa yang mau kita komunikasikan. Nah, biasanya kita masih terbata-bata untuk berkomunikasi seperti itu, atau salah dalam pengucapan kata, intonasi, dan sebagainya. Yang kedua, ketegasan. Jadi kita juga harus mempunyai sikap tegas dalam melakukan suatu tindakan yang kita perlukan, supaya kita terbiasa untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan untuk membela hak kita.
Nah, ini untuk menghindari terbentuknya perilaku agresif dan positif dalam diri. Jadi, ya, kita juga harus mempunyai sikap yang tegas, ya, terhadap apa yang kita sampaikan, ya, keinginan kita, ya, untuk membela hak kita. Selanjutnya, yang ketiga, penampilan diri. Jadi kita juga harus memperhatikan penampilan diri kita, ya, baik dari gaya pakaian, aksesoris, gaya hidup. Nah, itu untuk supaya kita menyenangkan orang lain, ya, supaya kita dilihat orang juga senang, ya, melihat penampilan kita. Oh, penampilannya rapi, kemudian sopan, ya, untuk komunikasinya. Jadi penampilan juga mempengaruhi, ya, untuk tingkat kepercayaan diri kita. Kalau penampilan diri kita kurang baik, maka kita merasa kurang percaya diri, maka komunikasi kita juga menjadi kurang, ya. Dalam artian komunikasi yang kurang, ya, masih belum percaya diri dalam berkomunikasi, dalam berbicara, dalam mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, yang keempat itu adalah pengendalian perasaan. Jadi kita juga harus bisa mengendalikan perasaan kita, ya. Bagaimana mengelola perasaan kita dengan baik akan membentuk suatu kekuatan besar, ya, pasti menguntungkan individu tersebut. Jadi kita juga harus bisa mengendalikan perasaan kita, ya. Kalau kita lagi punya masalah, kemudian suasana hati kita lagi sedang sedih, nah, kita harus bisa mengendalikan perasaannya, ya. Jadi biarpun kita mempunyai masalah, ya, tapi kita tidak membawanya dalam suatu komunikasi, ya. Jadi kalau kita melakukan komunikasi, kalau kita lagi mempunyai perasaan yang buruk, kita tidak boleh sampai terbawa perasaan, ya. Kita tetap harus fokus pada apa yang kita komunikasikan atau yang kita sampaikan, seperti itu. Selanjutnya, untuk karakteristik percaya diri, untuk kategori yang kedua itu adalah percaya diri dari batin. Nah, untuk percaya diri dari batin, ini ada karakteristiknya lagi. Nah, yang pertama adalah cinta diri, ya. Jadi, kita juga harus mencintai dan menghargai diri sendiri, ya, dan orang lain. Nah, kita mulai dari diri kita sendiri, ya. Kita harus bisa memenuhi kebutuhan secara wajar dan selalu menjaga kesehatan diri. Nah, jadi sebenarnya cara untuk kita cinta diri, yaitu yang paling penting adalah menjaga kesehatan diri kita, ya. Bagaimana kita mengatur pola hidup kita, pola makan kita. Kemudian kita juga harus bisa ahli dalam bidang tertentu. Jadi kita mempunyai kelebihan yang bisa kita banggakan, ya. Dalam hal ini menyebabkan kita menjadi percaya diri. Jadi kalau kita mempunyai kelebihan, ya, kita akan bangga terhadap kelebihan yang kita miliki tersebut. Nah, dari kelebihan tadi, maka kita akan mempunyai kepercayaan diri. Nah, karena kan setiap orang pasti mempunyai kelebihan yang berbeda-beda, ya. Antara satu individu dengan individu yang lain pasti mempunyai kelebihan yang berbeda-beda. Nah, kita harus bangga terhadap kelebihan kita dan jangan merasa kita sedih kalau kita mempunyai kekurangan atau tidak memiliki kelebihan dari orang lain, ya, karena setiap orang pasti memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Selanjutnya yang kedua adalah pemahaman diri. Jadi bagaimana, ya, kita harus percaya diri secara batin, ya, sangat sadar diri. Jadi kita juga harus sadar diri. Nah, kita harus selalu introspeksi diri, ya, terhadap setiap tindakan yang kita lakukan, ya. Dan tindakan yang kita lakukan itu tidak merugikan orang lain, ya. Jadi kita juga harus introspeksi diri, ya. Apakah tindakan yang kita lakukan itu bisa merugikan orang lain? Kalau seandainya bisa merugikan orang lain, maka jangan kita lakukan, ya, atau kita kerjakan. Nah, lakukanlah tindakan, ya, atau suatu hal-hal yang sangat menguntungkan orang lain kalau bisa. Kalau tidak menguntungkan orang lain, ya menguntungkan diri sendiri, ya. Jangan sampai kita merugikan diri sendiri ataupun, ya, merugikan orang lain. Selanjutnya yang ketiga, tujuan yang positif. Jadi orang yang percaya diri selalu tahu tujuan hidupnya, ya. Ini supaya punya alasan dan pemikiran yang jelas terhadap tindakan yang mereka lakukan serta hasil apa yang bisa mereka dapatkan. Jadi kita juga harus mempunyai tujuan hidup, ya. Tujuan kita ke depan mau ngapain? Contohnya, kalau kita masih mahasiswa,
tujuan kita ya kuliah, kemudian lulus tepat waktu. Setelah lulus kuliah, mau mencari pekerjaan. Nah, pada saat bekerja, kita mau mengumpulkan uang tabungan. Kemudian, setelah banyak uang tabungan, kita mau mencari pasangan, kemudian berkeluarga, seperti itu. Ya, jadi semuanya sudah ada tujuannya. Nah, kita punya planning ke depan kita mau ngapain. Nah, semuanya kita buat ya sesuai dengan planning kita ke depan untuk masa depan kita. Kemudian apa hasil yang kita dapatkan dari planning yang sudah kita kerjakan ya. Selanjutnya ada pemikiran yang positif. Nah, hampir sama dengan penjelasan sebelumnya ya. Jadi kita percaya diri ya. Kita juga harus bisa mempunyai teman yang menyenangkan. Jadi orang juga bisa melihat kita ya. Kemudian salah satu penyebabnya karena mereka terbiasa melihat kehidupan dari sisi yang cerah dan mereka mengharap serta mencari pengalaman dan hasil yang bagus. Nah, jadi kita juga harus bisa mencari teman-teman yang menyenangkan ya, yang tidak merugikan kita. Teman-teman yang juga sama mempunyai pikiran yang positif ya. Kalau seandainya kita memiliki teman yang pikirannya negatif, maka kita juga akan ikut berpikir negatif. Jadi kalau kita punya teman yang selalu melakukan tindakan yang negatif ya atau yang kurang baik, maka kita juga bisa mengikutinya. Nah, jadi ini sangat berpengaruh juga ya, faktor teman, lingkungan kita ya sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepercayaan diri kita. Jadi kita harus carilah teman-teman yang selalu berpikir positif ya, kemudian menyenangkan. Nah, tidak merugikan kita, selalu membantu kita, nah selalu ada juga pada saat kita sulit. Nah seperti itu, kita juga sama, kita juga harus bersimpati dan empati kepada teman kita jika teman kita juga lagi mempunyai masalah, seperti itu. Baiklah, sekian ya untuk materi pertemuan ketiga kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam budi luhur.